orang-orang pengikut Kristus, di mana hari ini hari kenaikan Yesus ke surga. Dan ini, saudaraku, adalah sebuah rangkaian perjalanan Yesus datang ke dunia. Dia lahir, dia mati, dia bangkit dan naik ke surga. Namun ada banyak orang percaya tidak begitu menikmati atau tidak begitu mengerti bahwa kenaikan Yesus itu sebenarnya tidak ada bedanya Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit. Dan itu semua, saudaraku, adalah sebuah rangkaian bagaikan yang tidak bisa dipisahkan, seperti sebuah rantai. Itulah lingkaran kehadiran Yesus datang ke tengah dunia. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah sangat berarti bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Yang walaupun mungkin banyak orang hanya merayakan kenaikan itu begini saja, begitu saja. Beda dengan Natal. Sekalipun Yesus lahir, kalau dia tidak mati, kalau dia tidak bangkit, kalau dia tidak naik, maka itu akan sia-sia. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus adalah sungguh sangat berguna dan berarti bagi orang-orang percaya yang setia datang kepada Dia. Haleluya. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus yang begitu kita hargai, kita hormati. Maka lewat kebangkitan kenaikan Yesus ke surga, maka kita perlu bersukacita pada hari ini. Dan firman Tuhan mengajar kita hari ini, saudaraku, yang terambil di dalam Lukas 24 ayat 51. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Jika sudah ditemukan, katakan amin. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka ke dalam kota sampai ke Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan berkata kepada mereka. Dan ketika Ia sudah memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita diajari ketika Yesus mau naik ke surga, maka terlebih dahulu Yesus memberkati mereka. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Yesus membawa mereka keluar Yerusalem. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini Betania. Kalau kita perhatikan Betania
dari Judea, Yerusalem begitu jauh. Sebab Betania ini adalah hampir dekat ke Laut Hitam. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sanalah Yesus terangkat. Di sanalah Yesus naik ke surga. Dan di sanalah Yesus memberkati mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini apa makna Yesus naik ke surga? Atau apa tujuan Yesus naik ke surga? Kalau dia sudah datang ke dunia, untuk apa dia naik ke surga? Dan kalau dia tetap di dunia, maka ketika seseorang itu sakit, atau umat-umat Tuhan sakit, atau pengikut-pengikutnya sakit, cepat-cepat bisa datang kepada dia minta tolong. Tapi firman ini menjelaskan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus naik ke surga. Nah, ini saudara-saudaraku hanya mengingatkan kita kembali. Apa tujuan Yesus naik ke surga? Ada 3 hal yang mau kita perhatikan bahwa Yesus naik ke surga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini sudah sering kita dengarkan. Yang pertama, Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat yang terbaik. Bukan asal tempat, tapi menyediakan tempat yang terbaik yang disediakan Yesus, yang dibuat tangan Yesus, yang dirancang oleh Yesus, yang dibentuk oleh Yesus. Itulah tujuan dia pertama naik ke surga. Sebab kenapa, saudaraku? Sebab sesungguhnya Yesus yang datang ke tengah dunia menjadi manusia, dia mati, dia bangkit, dia hidup, asalnya dari surga. Tapi saudara-saudaraku, bukan hanya dia kembali kepada asalnya, tetapi firman Tuhan menjelaskan dia bangkit dan naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi saudara dan bagi saya, bagi setiap orang yang percaya kepada dia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sudah sering baca ini dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, dan apabila aku telah pergi ke situ dan setelah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah menyediakan tempat bagi kita, menyediakan tempat yang terbaik bagi orang-orang percaya, menyediakan tempat yang terbaik bagi orang-orang yang mengikut Kristus, menyediakan tempat bagi orang-orang yang setia dan taat melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, tempat yang terbaik yang disediakan Tuhan itu, firman Tuhan mencatat bahwa di sana tidak ada tangisan, bahwa di sana tidak ada duka, bahwa di sana tidak ada air mata, bahwa di sana tidak ada kesedihan, tapi yang ada di sana adalah puji-pujian, adalah sorak-sorak, adalah kegiranan. Itulah yang disediakan Tuhan, yang terbaik bagi saudara dan bagi saya, saudara. Mungkin saudara-saudaraku, tempat kita di dunia atau rumah kita didesain seorang
insinyur yang ternama, atau dibuat seorang arsitek yang terkenal. Tapi semuanya itu, saudaraku, adalah sia-sia. Tapi semuanya itu, saudaraku, adalah sementara. Tapi semuanya itu, saudaraku, adalah harus kita tinggalkan kelak nanti. Ketika kita pergi ke rumah Bapa di sorga, semuanya itu akan kita tinggalkan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi apapun itu bukan tempat yang terbaik bagi kita, saudara-saudaraku yang di sorga. Tetapi yang terbaik adalah yang dibuat tangan Yesus Kristus, yang dia sebut rumah Bapakku. Puji Tuhan. Itulah tujuan Yesus yang pertama naik ke sorga. Menyediakan tempat bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua, saudara. Dan Tuhan katakan itu rumah Bapa. Ini digambarkan, saudaraku, kalau kebudayaan Timur kuno, ketika seseorang itu mau membentuk satu keluarga, maka terlebih dahulu dia akan menyediakan rumahnya. Sebelum dia sediakan rumahnya, belum bisa dapat berkeluarga atau membentuk keluarga baru. Tetapi setelah disiapkannya rumah itu, baru mereka bisa melangsungkan suatu pesta, suatu acara, suatu hiburan untuk membentuk satu keluarga. Begitulah digambarkan, saudaraku, oleh Yesus, bahwa Yesus menyediakan tempat. Kita tidak langsung diangkat ke surga. Orang percaya tidak langsung diangkat ke surga. Sebab Tuhan itu tahu dan mengerti ketika nanti umatnya diangkat ke surga, yang menjadi sebagai pengantin mempelai perempuan. Tentu sekali terlebih dahulu Yesus siapkan tempat agar nanti, saudaraku, pengantin perempuan itu tidak terlunta-lunta, tidak ada tempat. Tapi Yesus naik ke surga terlebih dahulu, dia siapkan itu tempat yang dibuat oleh tangannya. Supaya apa, saudaraku? Supaya ketika kita nanti gereja Tuhan, orang percaya, orang yang setia mengikut Kristus, orang yang taat, orang yang tekun, nanti diangkat ke surga adalah sungguh-sungguh menerima kenyamanan, keamanan, dan kenikmatan yang daripada surga, saudara-saudaraku yang dikasihi. Dan itulah tujuan Tuhan, siapkan tempat bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Dan yang kedua, saudaraku, makna kenaikan Yesus ke surga atau tujuan Yesus naik ke surga itu, saudaraku, untuk mengutus atau memberikan Roh Kudus, Parakletos, bagi saudara dan bagi saya. Untuk memberikan Roh Kudus, untuk mengutus Roh Kudus bagi umat-umatnya, bagi tebusan darah. Sebab tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa umat-umatnya sering menghadapi kesulitan-kesulitan, sering menghadapi kesedihan-kesedihan. Maka Yesus mengutus, yaitu Roh Kudusnya yang terbaik bagi saudara dan saya. Artinya bahwa Roh Kudus itu adalah pemberian, sebagai pemberian yang terbaik. Tidak asal diberikan, tapi dia pilih, yaitu pemberian yang terbaik. Dan Roh Kuduslah pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya, kepada tebusan darahnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, apa pemberian terbaik yang pernah saudara terima di dunia ini?
Berliankah, uangkah, rekeningkah, mobilkah, rumahkah? Tetapi Tuhan berikan pemberian yang terbaik adalah Roh Kudus bagi umat-umatnya, bagi dunia yang percaya kepada Dia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pemberian yang terbaik yang pernah kita terima juga itu, saudaraku, hanya bersifat sebentar, hanya bersifat semu. Tidak ada yang kekal, saudara-saudara. Tapi pemberian Tuhan ini, yaitu Parakletos, Roh Kudus itu adalah pemberian yang kekal, pemberian yang sejati, pemberian yang tetap, sehingga dikatakan Dia adalah pemberian yang terbaik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka setelah Yesus naik ke surga, Dia mengutus pemberian yang terbaik. Sejak kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka kita, saudaraku, akan dibentuk, akan dituntun, akan dipelihara, akan dijaga, akan dilindungi, akan dikuatkan, dan akan memampukan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi musuh-musuh, untuk menghadapi masalah-masalah sukar, untuk menghadapi saudara-saudaraku yang lain-lain, bahkan untuk menghibur setiap kehidupan kita. Bahwa manusia itu akan selalu merasakan kesedihan. Ada mungkin lewat kesaksian tadi Bapak Sirait membawa kesedihan. Ada mungkin orang tua pemilih dipanggil membawa kesedihan. Dan Tuhan tahu dan Tuhan mengerti, sehingga turun Dia kirim itu pemberian terbaik, Roh Kudus. Supaya apa, saudaraku? Ketika kita mengalami kesedihan, kita dihibur. Ketika kita mengalami kesusahan, kita dikuatkan. Ketika kita gundah gulana, kita diberikan kemenangan-kemenangan. Dan itulah pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan untuk menuntun, untuk membela kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus memberikan sukacita bagi setiap kehidupan kita, saudara. Dia memberikan kita sukacita. Dia memberikan kita damai, saudara-saudara. Maka oleh karena itu, apapun yang saudara alami, apapun yang kita alami, jangan kita pernah hilang sukacita dari setiap kehidupan kita. Haleluya. Sebab kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita lebih besar dari kuasa apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kuasa sakit penyakit, kuasa kesedihan, kuasa kegalauan, itu akan dapat dikalahkan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dan oleh karena itu hari ini kita bersukacita bahwa Yesus naik ke surga itu. Dia akan memberikan, Dia akan mengutus Roh Kudus untuk dapat memenangkan, dapat menguatkan saudara dan saya ketika diperhadapkan dengan situasi apa saja pun yang terjadi dalam hidup kita ini, saudara. Nah, hari ini, saudaraku, Yesus naik ke surga, kita peringati. Percayalah, Dia akan mengutus Roh Kudus bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Dan hal yang ketiga, saudaraku, Yesus naik ke surga itu adalah mengatakan bahwa, menunjukkan bahwa supaya Dia, Yesus datang kembali ke dunia dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Kita lihat ini
dalam 1 Korintus, Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan demikian. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dan Yesus naik ke surga supaya dia datang kali yang kedua ke tengah-tengah dunia ini untuk membawa orang-orang percaya, untuk membawa orang-orang beriman, untuk membawa orang-orang kudus, untuk membawa orang-orang suci, supaya mereka nanti tinggal di dalam rumah yang sedang disediakan oleh Tuhan itu, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, saudaraku, apa yang dimaksud dengan cara yang sama? Ada 3 hal cara yang sama, saudaraku, bahwa kedatangannya mengagumkan semua mata yang melihat. Mengagumkan semua mata yang melihat. Sama dengan murid-muridnya, saudaraku, bahwa mereka belum pernah melihat Yesus naik ke surga. Lalu mereka memperhatikan setelah mereka diberkati tadi, lalu Yesus terangkat dan mata mereka tidak pernah berkedip. Sepanjang Yesus naik ke surga, mereka perhatikan dengan mata terbelalak. Mereka merasakan keagungan yang sangat luar biasa di mata mereka melihat, saudara-saudaraku. Lalu Yesus naik ke surga dan ditutupi awan. Firman Tuhan berkata, lalu mereka tidak dapat melihat Tuhan lagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku, maksud utama dengan datang kembali, saudaraku, kedatangan Yesus kedua untuk, saudaraku, menjejakkan kakinya di bumi, untuk menjemput kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kedatangan Yesus, saudara-saudaraku, akan diiringi oleh para tentara surgawi atau malaikat-malaikat. Diiringi para tentara atau surgawi malaikat-malaikat. Dan nanti itu akan saudara lihat dan akan kita lihat ketika Tuhan memperkenankan saudara dan saya melihat kedatangan Tuhan datang kedua kali. Akan banyak tentara-tentara surga, akan banyak malaikat-malaikat surga, seraya mereka memegang trompet. Dan Yesus di depan, seakan-akan mereka memiliki kepak sayap. Dan Yesus turun ke bumi ini, menyatakan dirinya, saudaraku, sebagai raja, sebagai hakim bagi manusia di muka bumi ini. Baik orang-orang percaya, baik pun orang-orang yang tidak percaya, kelak nanti akan dihakimi ketika Yesus datang menyatakan dirinya kedua kali ke tengah-tengah dunia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tujuan Yesus naik ke surga, saudara. Untuk itu mari kita perhatikan hidup kita. Adakah kita nanti ketika Yesus nanti datang ke tengah-tengah dunia ini kali kedua dengan malaikat-malaikat surga, saudaraku, dengan para tentara-tentara surgawi, saudara-saudaraku, apakah kita diangkat? Oleh karena itu, siapkan hati kita. Berikan waktu kita untuk tetap setia kepada Tuhan, supaya kita nanti, saudaraku, bersama-sama dengan Yesus di dalam surga yang mulia. Nah, inilah, saudaraku, 3 hal yang bisa kita perhatikan tujuan Yesus naik ke surga, saudara. Mungkin ada beberapa tujuan Yesus naik ke surga, tapi hari ini
Ada 3 yang mau kita pegang teguh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama, saudaraku, bahwa Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan bagi saya. Dan yang kedua, saudaraku, untuk mengutus Roh Kudus atau memberikan Roh Kudus yang terbaik bagi saudara dan bagi saya, saudaraku. Dan yang ketiga, saudaraku, Yesus naik ke surga supaya dia datang kembali kali kedua ke tengah-tengah dunia ini, saudaraku, dengan cara yang sama. Maka ketika dia datang nanti, pasti kita akan terbelalak memperhatikan, oh betapa dahsyatnya kedatangan Yesus itu, diiringi dengan mungkin beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, mungkin berlaksa-laksa dengan malaikat-malaikat surga, saudaraku. Dan ketika saudara dan saya ditemui, didapati nama kita ada tercatat di buku kehidupan ini, maka disitulah, saudaraku, bahwa kita akan sama-sama terangkat kembali dengan malaikat, dengan Yesus ke dalam surga yang mulia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang sangat singkat di dalam perayaan kenaikan Yesus hari ini, biarlah ini membawa sukacita yang baik, yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita, sehingga kita untuk senantiasa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Sebab yang kita terima, yang kita dapatkan adalah sungguh-sungguh yang terbaik, dan yang terbaik Tuhan berikan. Terpuji Tuhan, termulia Tuhan bagi hari ini, kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita